A. Permintaan. Pada awal tahun ajaran baru, sebagian besar siswa membutuhkan buku untuk kegiatan pembelajaran dan mempunyai kemampuan membeli buku. Ketika jumlah siswa yang ingin dan mampu membeli buku banyak, maka terjadi peningkatan harga buku. Peningkatan harga buku tidak mengurangi minat siswa membeli buku karena sangat membutuhkan buku dalam kegiatan belajar mengajar. Keinginan untuk membeli buku pada waktu dan harga tertentu dengan kemampuan membeli inilah yang disebut dengan permintaan. Permintaan merupakan keinginan membeli barang dan jasa disertai dengan kemampuan membeli pada waktu dan harga tertentu. Seseorang yang menginginkan barang atau jasa tetapi belum memiliki kemampuan membeli belum dapat dikategorikan sebagai permintaan. Permintaan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan membeli atau daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1. Permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli, daya beli. Dalam permintaan efektif, konsumen memiliki kemampuan untuk membeli barang maupun jasa serta melakukan transaksi pembelian. 2. Permintaan potensial. Permintaan potensial merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. 3. Permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen terhadap suatu barang maupun jasa tetapi tidak disertai dengan kemampuan membeli, daya beli. Berdasarkan jumlah konsumen, permintaan dibagi menjadi dua yaitu 1. Permintaan individual. Permintaan individual merupakan permintaan atas barang dan jasa dari individu. Permintaan individual tergantung dari kemampuan masing-masing individu. 2. Permintaan pasar. Permintaan pasar merupakan permintaan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Permintaan ini dihitung dari jumlah permintaan individu. Setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan ini memengaruhi permintaan akan suatu barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang memengaruhi permintaan. 1. Harga barang dan jasa. 2. Besar kecilnya penghasilan seseorang. 3. Selera seseorang. 4. Kualitas barang. 5. Harga barang substitusi dan komplementer. 6. Jumlah penduduk yang semakin meningkat. 7. Ramalan masa depan. B. Penawaran. Pada tahun ajaran baru, terjadi permintaan atas buku pelajaran yang tinggi. Permintaan itu tidak akan menjadi sebuah transaksi tanpa adanya penawaran oleh produsen. Ketika terjadi permintaan barang dan jasa, perusahaan akan menawarkan barang dan jasa pada waktu, harga dan tempat tertentu. Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga dan tempat tertentu. Sama halnya dengan permintaan, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Biaya produksi. 2. Perkembangan teknologi. 3. Harapan untuk mendapatkan laba. 4. Kebijakan pemerintah. C. Pasar. Saat ini pasar tidak lagi memiliki pengertian yang sederhana seperti yang kita lihat di sekitar kita. Pasar diartikan sebagai sarana bertemunya pembeli dan penjual, yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli dapat terjadi di lokasi tertentu, warung, toko, mal, pasar tradisional dan bahkan melalui internet. Semua tempat tersebut dapat disebut dengan pasar. Pasar merupakan sarana kegiatan distribusi barang dan jasa. Produsen menawarkan hasil produk dan jasanya di pasar dan konsumen mencari barang yang dibutuhkan di pasar. Seiring perkembangan teknologi, pasar tidak lagi memiliki batasan wilayah. Semua negara dapat saling terhubung untuk menawarkan dan mencari kebutuhannya. Adapun fungsi pasar adalah 1. Fungsi distribusi.
Fungsi pasar sebagai saluran distribusi artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. 2. Fungsi pembentuk harga. Penjual menawarkan produk dan jasa pada harga tertentu dan berharap mendapatkan laba dari penjualan produk dan jasa, sedangkan konsumen melakukan permintaan atas suatu produk dan jasa dan berharap mendapatkan harga yang murah agar semua kebutuhannya dapat tercapai. Perbedaan keinginan penetapan harga antara penjual dan pembeli ini menimbulkan tawar-menawar dan membentuk harga keseimbangan, harga pasar. 3. Fungsi promosi. Sebagai saluran distribusi pasar akan melakukan promosi kepada konsumen agar mereka tertarik membeli produk dan jasa. Dalam situasi ini, produsen diuntungkan dengan adanya promosi yang dilakukan oleh pasar. Secara umum pasar dikelompokkan dalam 6 macam yaitu pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan, waktu bertemunya penjual dan pembeli, luas kegiatan distribusi, fisik pasar, bentuk, serta strukturnya. 1. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan, pasar terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. A. Pasar barang konsumsi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang konsumsi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah pasar buah, pasar kelontong, pasar baju. B. Pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pasar faktor produksi ini dibedakan menjadi 3 macam yaitu pasar faktor produksi alam, pasar faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal. 2. Pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli pasar dibedakan menjadi pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan dan pasar tahunan. A. Pasar kaget merupakan pasar yang terbentuk ketika ada keramaian atau kegiatan tertentu. Contohnya adalah pasar pada kegiatan Car Free Day. B. Pasar harian merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dapat dijumpai setiap hari. Contohnya adalah pasar daerah yang buka setiap hari. C. Pasar mingguan merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Contohnya adalah pasar Kliwon, pasar Wage, pasar Legi. D. Pasar bulanan merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Contohnya adalah pameran lukisan yang dilaksanakan 1 bulan sekali. E. Pasar tahunan merupakan pasar yang hanya terjadi 1 tahun sekali. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta, Pasar Sekaten Yogyakarta. 3. Pasar menurut luas kegiatan distribusi. Menurut luas kegiatan distribusi, pasar dibagi menjadi 4 yaitu pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional dan pasar internasional. A. Pasar lokal merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang hanya meliputi tempat tertentu. Contohnya adalah Pasar Kolombo, Pasar Muntilan, Pasar Prambanan. B. Pasar daerah merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah tertentu seperti wilayah kabupaten atau provinsi. Contoh, Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pasar Klewer Solo, Pasar Johar Semarang. C. Pasar nasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan wilayah secara nasional atau satu negara. Contohnya adalah pasar uang dan pasar modal. D. Pasar internasional merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa dengan cakupan seluruh dunia sehingga memungkinkan terjadi transaksi jual-beli antar negara. Untuk saat ini, platform penjualan online memungkinkan terjadinya jual-beli lintas negara seperti eBay, Alibaba, dan Amazon. 4. Pasar menurut fisik pasar. Menurut bentuk fisiknya, pasar dibedakan menjadi 2 yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. A. Pasar konkret disebut juga dengan pasar nyata. Pasar konkret merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta, Pekan Raya Jakarta, Pasar Prambanan. B. Pasar abstrak merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara tidak langsung. Baik penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi melalui internet, brosur, telepon dan lain sebagainya. Contohnya adalah toko online Shopee, Tokopedia, Zalora. D. Harga.
Harga merupakan nilai tukar atas suatu barang maupun jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang. Nilai tukar yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Harga keseimbangan terjadi ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan dan diminta berada pada satu titik. Harga merupakan suatu hal yang penting dalam ekonomi. Ada beberapa fungsi dari harga yaitu: 1. Sebagai acuan perhitungan nilai jual barang dan jasa. 2. Mempermudah kegiatan transaksi jual-beli. 3. Sebagai acuan konsumen untuk mengetahui kualitas barang dan jasa yang akan dibeli. 4. Harga yang ditetapkan secara benar akan menghasilkan keuntungan bagi produsen. 5. Sebagai acuan bagi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian barang dan jasa.